Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jiwan, kembali lagi dengan kami di podcast Jiwan TV, Inspiring Creativity and Education. Oke, hari ini saya Fadila Tujana tidak sendiri karena saya sekarang membawa host baru kita, yaitu dengan Perkenalkan, nama saya Fatima Fauzia Matenas. Saya adalah kru baru dari Jiwan TV. Oke Sobat Jiwan, nah kali ini ya Fatima, kita tuh kedatangan tamu di podcast kita ini, yaitu perwakilan dari sekolah kita yang ikut KSN dan Casio. Alangkah baiknya gak sih kalau misalnya teman-teman kita ini perkenalan dulu sama Sobat Jiwan. Perkenalkan, nama saya Radit Akriandra, berasal dari kelas 11 F9, mengikuti KSN bidang informatika dan Casio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arka, saya dari kelas 11 F4, mengikuti KSN dan Casio. Perkenalkan, nama saya Fakhri Wildan, berasal dari kelas 11 F8, mengikuti KSN bidang fisika. Perkenalkan, nama saya Kevin Zanade, berasal dari kelas 11 F6, mengikuti bidang kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal, saya berasal dari kelas F4, saya mewakili KSN di bidang matematika dan Casio. Oke, kita udah perkenalan ya Fatima. Terus apa nih yang mau Fatima tanyain ke rekan-rekan kita? Keseharian kakak-kakak sendiri apa sih kak? Kayak misalnya hobi atau ekskul mungkin di sekolah? Kalau Kamal kesehariannya karena pulangnya sore jadi nggak sempat ngapain-ngapain, jadi cuma sekolah dan tiba rumah cuma tidur. Kalau ekskul yang Kamal ikuti ada Rohis, dan kini Kamal juga ikut organisasi OSIS, dan setiap Sabtu dan Minggu Kamal juga ekskul voli. Kalau Kevin? Kalau dari Kevin sendiri, mungkin kurang lebih sama kayak Kamal ya kak. Tapi hari Sabtu Minggu itu mungkin jadwal olahraga gitu. Dan untuk ekskul sendiri, Kevin nggak ada ikut ekskul kan? Kalau Fakri gimana ya? Fakhri, keseharian di SMA ini kayaknya semua anak SMA sama ya kak. Sore-sore itu pulang sekolah dan tiba rumah siap istirahat gitu kan. Dan Fakhri mengikuti ekskul voli pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Nabil sendiri gimana nih? Hobinya, Iya. hobi Nabil sama seperti yang seperti biasanya, namun yang berbeda yaitu Nabil mungkin sekali seminggu main futsal atau main badminton di rumah atau main games olahraga lah ya. Kalau Radit sendiri gimana nih? Kalau Radit tidak mengikuti ekskul apa yang Radit kerjain di rumah, hanya bermain komputer, mengerjakan soal-soal gitu. Sudah habis. Nah, jadi pasti dari kakak-kakak semua pasti punya hobi atau ekskul di sekolah. Apa saja ekskul yang kakak-kakak ikuti di sekolah kak? Kalau Kamal sih ekskul yang Kamal ikuti ada Rohis sama voli. Organisasi yang Kamal ikuti ada OSIS. Kalau hobi Kamal sih olahraga. Kalau Nabil gimana nih? Kalau Nabil sama seperti Kamal dan sama seperti siswa biasanya, namun Nabil lebih ke olahraga hobinya. Spesifiknya apa nih? Spesifiknya kayak futsal, sepak bola, namun juga sering beberapa kali voli. Ya. Untuk Kevin sendiri kak? Kalau dari Kevin sendiri mungkin emang olahraga juga sih kak, kayak futsal gitu. Kalau ekskul mungkin nggak ada kak. Kalau Fakri gimana nih? Nah, kalau Fakhri ya hobi olahraga sih. Olahraga spesifiknya sih voli ya. Dan insya Allah besok juga. Kalau Radit sih main komputer sih, mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan logika atau komputer gitu. Kalau olahraga nggak ada ikut. Jadi kan kakak-kakak sebenarnya mengikuti ekskul atau punya hobi masing-masing nih. Jadi bagaimana sih ngebagi waktu buat latihan KSN ini sama ekskul atau sekolah? Kalau dari Kamal sih suka susah ya untuk membagi waktu dengan untuk latihan KSN sama keseharian sehari-hari, karena udah pulang sore dan tiba rumah kan langsung istirahat gitu.
nggak susah bagi KSN untuk latihan KSN. Jadi di antara kalian ini ada nggak sih, kan tadi ada yang beberapa ikut ekskul dan ada yang beberapa yang tidak mengikuti ekskul ataupun organisasi. Nah, kalau kalian yang tidak mengikuti organisasi ataupun ekskul, berarti waktu kalian untuk belajar ataupun untuk latihan soal untuk KSN itu kan lebih banyak. Gimana sih trik-triknya gitu? Kalian bisa membagi waktu. Sedangkan kayak kakak sendiri gitu kan masih dengan kesibukan, tapi kadang membagi waktu itu emang susah, bukannya nggak bisa, tapi kan susah. Kalau dari Radit sih fokus awal Radit tuh yang belajar dulu kan, yang belajar. Misalnya besok ada soal atau tugas, jadi Radit kerjain dulu yang itu. Nanti waktu selanjutnya baru Radit kerjain yang tugas dan itu latihan soal atau ngapain gitu. Yang lain ada? Dia misalnya belajar kalau misalnya ada olimpiade, misalnya ada olimpiade 12 hari setelah itu, Nabil sebelumnya belajar setelah pulang sekolah atau di sekolah gitu, mengisi waktu luang di sekolah. Misalnya saat jam kos bisa kita belajar di kelas ya. Misalnya dan juga pulang sekolah Nabil belajar. Dan kalau olahraga, Nabil membagi waktunya dengan biasanya pada hari-hari weekend atau hari Sabtu dan Minggu. Berarti yang lain sama atau ada yang beda nih? Oh iya. Kurang lebih sama kan? Oh, berarti kurang lebih sama ya dengan Radit dan Nabil ya. Lalu bagaimana sih Kak Asma mempersiapkan untuk KSN ini Kak? Apa yang Kakak lakukan sebelum KSN ini Kak? Atau belajar, Caranya lah ya. Kan? Nah, kami anak-anak KSN ini diberi tenggangan waktu untuk misalnya kalau ada KSN akan datang, jadi kami di tengah waktu untuk tidak belajar gitu. Jadi saat orang belajar wajib biasa gitu, kami disuruh belajar tentang KSN gitu. Memberikan ruangan khusus untuk kita belajar. Lalu kan kalian ikut KSN kan bukan hanya di sini aja. Kan bisa di luar tuh. Ada nggak sih orang tua yang nggak ngizinin untuk keluar kota gitu? Sejauh ini aja dulu. Kalau menurut Fakri sih kayaknya semua orang tua kalau anaknya ke luar itu mendukung support. Ya, Misalkan ada kan terbaik. ada beberapa orang tua juga yang kayak kurang mendukung anaknya untuk jauh kan kayak Strict parents janganlah, iya strict parents orang. Jadi kayak janganlah nanti takutnya gini-gini gitu. Apalagi sekarang kan banyak ya terjadi kecelakaan kan gitu. Berarti nggak ada ya di sekolah kita nggak ada berarti. Bagaimana sih Kak pengalaman Kakak pertama kali nengok soal-soal KSN itu Kak? Apa kaget atau gimana? Kalau di kamar sih kaget ya Kak. Jadi lihat soalnya tuh soal KSMTK itu cuma 20 soal. Jadi soalnya tuh SN semua gitu. Jadi nggak ada objektif 1 sampai soal 10 kalau betulnya cuma 2 dan kalau salahnya 0. Kalau soal 11 sampai 20 betulnya cuma plus 3, kalau salahnya minus 1. Jadi agak bingung gitu. Karena ada plus minusnya. Iya. Kalau di kimia gimana nih? Kalau di kimia Kak, kami cuma diberi waktu 1 jam untuk mengerjakan soalnya. Mungkin tuh lebih sedikit lah dari bidang-bidang lain gitu. Dalam waktu 1 jam itu kami diberikan soal 50 buah. Dan itu hampir hitung-hitungan semua Kak. Kurang banyak materinya sedikit gitu. Dan juga kami memakai sistem minus untuk semua soalnya. Nah tadi kimia ini kan termasuk pelajaran mungkin kata orang susah ya, karena kita harus apalagi yang tabel periodik. Ada nggak sih trik atau cara di KSN untuk menghafal tabel periodiknya? Ada sih Kak, kayak golongan 8A ya. Misalnya ada orang yang nyebut kayak misalnya heboh negara Arab karena serangga Rumania gitu. Itu tuh misalnya heboh itu misalnya dari HE dan negara itu NE ke negara Arab itu AR kan, dan karena KR serangan XE dan Rumania RN gitu kan. Berarti ada trik-triknya ya? Biasanya tuh dinyanyiin kan, ada nyanyi Ada juga. per tabel. Dari kakak-kakak semua nih habis ngikutin KSN
KSN apa kak? Kabupaten dan provinsi ya kebetulan. Adakah dari kakak semua yang lanjut ke nasional? Kalau dari Pak Kris sih kemarin sempat ikut pelatihan nasional, nggak ikut olimpiade nasionalnya, dikasih kuota gitu untuk pelatihan, dan bersyukur banget sih rasanya. Ya. Terus ada nggak sih perasaan merasa kayak spesial gitu kan? Satu-satunya juga kan. Terus di bidang fisika tuh lumayan sulit lah gitu, rumit gitu. Nah, jadi apa sih motivasi kakak-kakak semua untuk memasuki KSN? Oh, kalau untuk motivasi Kevin sendiri mungkin untuk menambah apa ya kak, usaha kemampuan gitu. Dan juga ingin dapat sertifikat untuk membantu di perguruan tinggi nanti. Untuk menambah gimana? Motivasi dari saya, dari Nabil itu ingin mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Upgrade. Ya, upgrade ya, upgrade diri. Ya gitu juga. Jadi Nabil sebelumnya di SMP nggak pernah ikut SN dan apapun, dan juga di SD Nabil dulu nggak suka matematika. Namun Terus kenapa bisa suka matematika? karena dulu matematika SD itu nggak asik. Masih menyeramkan. Gurunya susah banget ujung-ujungnya jelasin. Dan pas SMP mungkinnya Nabil suka pas SMP. Tapi kan pas SMP kalian tahun corona. Ya, pas di Iya. corona waktu itu kan guru nggak ada yang ngejelasin. Nah, pada saat itu Nabil waktu corona itu Nabil sering belajar otodidak sendiri di rumah. Berarti dia lihat paham. YouTube Ya. dan lain-lain. Karena Nabil belajarnya sesuai guru yang di guru sesuai guru yang masuk aja. Nah, ini gimana? Kalau dari Kama sih untuk uji kompetisi dari Kompetensi. uji kompetensi diri Kama sih, karena dari SMP Kama udah latihan MTK gitu, sama ngejar sertifikat untuk perguruan tinggi gitu. Kalau dari Pak Kris sih, kan olimpiade Pak Kris ini merujuk pada jurusan yang ingin kita pilih pas kuliah nanti kan. Jadi Pak Kris rencana mau kuliah teknik sipil dan fisika sama matematika harus Pak Kris dalami. Apa nih kak pesanan kesan untuk adik-adik generasi selanjutnya tentang KSN? Selain untuk adik-adiknya juga, itu pesan dan kesan untuk diri kita sendiri dulu, baru untuk peserta KSN yang akan tahun 2024 yang akan datang. Kalau dari Pak Kris, pesan buat diri Pak Kris ya lebih giat lagi belajar, karena kemarin hanya tembus sampai provinsi. Sepuh merendah. Insya Allah kok besok bisa ke nasional kan. Amin. Dan Kalau pesan bisa semuanya kan. Ya, iya. Sesepuh merendah. Dan pesan buat adik-adik yang mempunyai minat atau bakat yang mau ke bidang fisika nantinya, pada kelas 10 ini kalian baiknya curi star dulu gitu buat belajar lebih, karena materi pada kelas 10 ini kurang mendalam, dan itu mungkin agak kaget waktu masuk apanya kak, pas masuk ketemu soal olimpiade kak. Harus pelajari dulu ke soal kelas 11 dan kelas 12 baru bisa kelas 10. Nah itu sih. Pesan dari Bang Kamal atau dari yang lain? Kalau dari Kamal sih untuk diri sendiri ya mungkin lebih giat lagi belajar gitu, karena yang KSN kemarin Kamal belum bisa lolos ke kabupaten gitu. Jadi ya untuk adik di kelas yang minat untuk MTK lebih serius lagi belajarnya, karena materi KSN SMP sama SMA itu jauh berbeda gitu kan. Oke Sobat Juan, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dari yang kami sampaikan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat Juan, dadah dong. Jangan lupa belajar matematika.